kami dari kelompok 8. Saya Julinda dengan NIM 2120 201078. Saya Tiara Widi Anggraini, NIM 2120 201099. Kami akan membahas materi tentang energi panas. Ada sumber energi panas, konduksi, konveksi, Radiasi dan manfaat sumber energi panas. ada juga energi bunyi, sumber energi bunyi, sifat-sifat bunyi, dan perambatan bunyi. Energi listrik, rangkaian seri, paralel, dan campuran. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu energi panas. Ada yang tahu apa itu energi panas? Energi panas adalah salah satu bentuk energi yang didapatkan dari kerak bumi dan berbagai sumber lainnya yang dapat menghasilkan panas. Apa saja sih sumber-sumber energi panas? Nah, yang pertama ada matahari, yang kedua ada panas bumi, yang ketiga ada api, yang keempat ada listrik, dan yang kelima ada gesekan dua benda. Sumber energi panas juga bisa berasal dari gesekan dua benda, misalnya tangan kita. Coba teman-teman gesekan kedua tangan teman-teman seperti ini, maka lama-kelamaan tangan kita akan terasa panas. Pembahasan selanjutnya ada perpindahan panas. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Contohnya ujung besi yang dipanaskan. Konduksi biasanya terjadi pada benda berbahan logam atau benda-benda padat. Misalnya, ujung sendok yang dipanaskan. Jika ujung yang lainnya dipegang, maka tangan kita akan merasakan panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari ujung sendok yang dipanaskan, tetapi sendok tidak berpindah ke tubuh kita. Yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Contohnya, proses merebus air. Konveksi dapat terjadi pada angin dan air. Air yang dipanaskan akan menjadi mendidih. Mulanya hanya air di bagian bawah panci yang akan mendidih terlebih dahulu. Selanjutnya akan mengalir sampai pada air di bagian atas panci, sehingga air dalam panci akan mendidih seluruhnya. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara dengan cara memancar. Contoh radiasi yaitu sampainya panas matahari ke bumi, panas api unggun sampai ke badan kita. Nah, sekarang saya akan percobaan pembuktian perpindahan panas secara radiasi. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama, 1 batang lilin, 1 piring kecil, korek api, dan penggaris. Cara kerjanya, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Kita letakkan lilinnya di dalam piring kecil. Dekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm. Kita gunakan pengaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Saat mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm, tangan terasa sangat panas. Pindahkan tangan pada jarak 4 cm dari nyala api. Saat mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm, tangan terasa agak panas. Pindahkan tangan pada jarak 8 cm dari nyala api. Pada saat mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm, tangan terasa hangat.
panas dari nyala api bisa dirasakan karena kalor berpindah ke tangan tanpa zat perantara. Hai semuanya, masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang energi bunyi. Kita akan membahas mengenai sumber, sifat, dan perambatan energi bunyi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih energi bunyi itu? Jadi, energi bunyi adalah suatu getaran yang bisa menghasilkan suara. Contohnya seperti manusia. Tahukah kamu bahwa saya sekarang berbicara mengeluarkan suara? Itu karena adanya pergetaran di dalam pita suara. Hal ini dapat kita buktikan dengan kita memegang leher kita sambil berbicara. Misalnya, Nah, sudah terasa kan? Leher kita akan terasa bergetar saat kita mengeluarkan suara. Hal ini dikarenakan adanya pita suara kita yang menghasilkan suara, jadi menimbulkan getaran. Hal ini juga terjadi pada hewan ya teman-teman, seperti burung. Burung menghasilkan suara karena adanya getaran di pita suaranya. Lanjut ke pembahasan kedua, ada sumber-sumber bunyi. Tahukah kamu, sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi? Nah, di video ini terdapat gitar. Gitar merupakan sumber bunyi dawai atau senar, yakni dia menghasilkan bunyi dengan cara dipetik. Yang kedua ada gendang. Gendang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Dan yang ketiga ada seruling. Seruling menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Meja adalah salah satu contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Fluid adalah salah satu contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Di pembahasan ketiga ada sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi bisa merambat. Bunyi ini bisa merambat melalui 3 hal, yaitu melalui zat cair, zat padat, dan gas. Yang kedua, sifat bunyi bisa diserap dan dipantulkan. Pernahkah kamu membayangkan di saat sedang karaoke, mengapa suara kita tidak terdengar dari luar? Kalaupun terdengar, suaranya terdengar sangat kecil. Nah, hal ini dikarenakan di dalam ruangan karaoke terdapat pengedap suara. Pengedap suara berfungsi sebagai penyerap bunyi. Hal ini menandakan bahwa bunyi bisa diserap. Selain itu, pernahkah kamu berteriak di tempat yang tinggi dan kamu mendengar suaramu bergema? Hal ini dikarenakan adanya pantulan bunyi. Gema biasanya terjadi saat bunyi dihasilkan dari jarak yang jauh atau tinggi. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi bisa dibiaskan. Nah, contohnya adalah petir yang akan terdengar lebih keras di malam hari dibandingkan di siang hari. Hal ini terjadi karena suhu udara atas di siang hari lebih dingin daripada suhu udara yang ada di bawah. Sedangkan pada malam hari justru sebaliknya. Sifat bunyi yang keempat yaitu bunyi bisa mengalami pelenturan. Contohnya, saat kamu mendengar suara klakson mobil yang ada di tikungan. Walaupun kamu tidak melihat mobil tersebut, tapi kamu masih bisa mendengar suara klaksonnya. Nah, sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi bisa mengalami perpaduan. Bunyi juga bisa mengalami interferensi atau perpaduan. Contohnya, saat kita berada di antara dua loudspeaker dengan kekuatan bunyi yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contohnya, seperti saat kita memainkan telepon kaleng, bunyi merambat melalui benda padat yaitu seutas benang. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, contohnya adalah seutas benang pada telepon kaleng. Yang kedua adalah bunyi dapat merambat melalui zat cair, yaitu air. Contohnya, ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Bunyi juga bisa merambat melalui zat cair, yaitu air. Contohnya, ketika kita mengadu dua batu ini di dalam air, maka bunyinya dapat kita dengar.
Itu artinya bunyi juga bisa merambat melalui zat cair. Dan yang ketiga yaitu bunyi dapat merambat melalui zat gas, yaitu udara. Contohnya, suara percakapan yang kita dengar saat berbicara. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai energi bunyi. Terima kasih. Baiklah, saya akan membuat rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Adapun alat dan bahannya adalah yang pertama styrofoam dan kardus sebagai alas pada rangkaian listrik. Yang kedua ada baterai sebagai sumber energi listrik. Ada dudukan baterai sebagai tempat untuk menaruh baterai, dan ada kabel sebagai pengantar listrik. Ada lampu bohlam sebagai sumber cahaya pada rangkaian listrik, dan ada dudukan lampu untuk menaruh lampu yang memiliki bahan konduktor. Ada saklar untuk menyambungkan dan memutuskan aliran listrik, dan ada gunting untuk mengupas bahan isolator pada kabel, dan juga ada tabel tip untuk menempelkan kabel pada alas. Sekarang kita membuat rangkaian listrik terlebih dahulu. Pertama, kita kupas bagian luar kabelnya sehingga seperti ini. Mengapa? Karena bagian dalam kabel ini terbuat dari tembaga yang merupakan bahan konduktor yang bisa mengantarkan aliran listrik pada rangkaian listrik. Kita kupas tiap ujung kabelnya, ya, setiap mengupas bagian dalam kabelnya tidak boleh sampai terpotong. Jadi kita mengupasnya dengan hati-hati. Sekarang kita masukkan baterai ke tempatnya. Bagian kabel berwarna hitam itu kita sambungkan ke saklarnya. Dan pada kabel bagian merah kita sambungkan ke kabel yang mau kita sambungkan ke lampu. Setelah selesai, kita sambungkan kabel ke lampu pertama. Kita sambungkan kabel lagi. Kita sambungkan kabel ke saklar. Kita coba ya. Kita tempelkan kabel ke kardus dengan menggunakan double tip. Nah, teman-teman, kita sudah membuat rangkaian listrik. Apa sih rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Pada rangkaian listrik, lampu merupakan beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Nah, listrik mengalir melalui kabel dan sekelar berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan aluran listrik. Nah, rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan seperti pada rangkaian seri berikut ini. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dan rangkaian campuran ini
campuran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun kelebihan rangkaian seri dan kelebihan rangkaian paralel yaitu kalau rangkaian seri hemat biaya dan rangkaiannya tidak sulit. Kalau rangkaian seri ini, jika lampu dihidupkan, satu lampu ini dimatikan, maka lampu yang lainnya ikut mati. Sedangkan rangkaian paralel, jika satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain hidup. Dan kelebihan rangkaian seri ini lebih hemat biaya, sedangkan rangkaian paralel lebih banyak menggunakan biaya karena lebih banyak menggunakan kabel. Dan sedangkan rangkaian campuran ini jika dihidupkan, dapat kita lihat di sini ya teman-teman, perbedaan dari rangkaian seri dan paralel bisa juga kita lihat dari rangkaian campuran. Kalau rangkaian paralel ini lebih terang lampunya daripada rangkaian seri. Dan jika rangkaian serinya dimatikan, maka rangkaian yang ini juga mati, tapi yang ini hidup. Tetapi jika rangkaian paralel dimatikan, maka rangkaian serinya tetap hidup. Di sini dapat kita lihat perbedaannya bahwa rangkaian paralel lampunya lebih terang daripada rangkaian seri. Ini ya teman-teman, bisa kita lihat bahwa lampu rangkaian seri ini lebih redup dibanding lampu rangkaian paralel lebih terang. Baiklah, demikianlah pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.